Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tindakan aborsi dipandang dalam etika Kristen. Sebelumnya, perkenalkan saya Yun Marcella Malau dengan NIM 2207 1010 1281. Nama saya Lili Suryani Gultom dengan NIM 2207 10 10 10 55. Nama saya Melian Stasia Sinaga dengan NIM 2207 10 10 1188. Nama saya Teresia Novrintan Siombing dengan NIM 2207 10 10 1230. Nama saya Roto Simamora dengan NIM 2208 1030 1147. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu aborsi. Aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan rahim ibu. Perbuatan aborsi sendiri diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Sanksi hukumnya juga terdapat dalam pasal 346 KUHP yang mengungkapkan bahwa jika seorang wanita dengan sengaja menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, maka akan dipidana penjara 4 tahun. Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi yang termasuk klasifikasi kriminal adalah abortus provocatus criminalis, yaitu perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa adanya alasan medis sehingga hal ini dilarang oleh hukum. Aborsi ini biasanya dilakukan di tempat praktik aborsi ilegal, contohnya di tempat dukun bayi yang tindakan aborsi ini bisa membahayakan nyawa calon ibu. Selanjutnya, alasan tindakan aborsi. Aborsi biasanya terjadi karena kehamilan di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Namun di sisi lain, terdapat dua alasan lain dalam dunia kedokteran dapat melakukan aborsi, yakni yang pertama adalah aborsi spontan yang berlangsung tanpa tindakan apapun yang disebabkan karena kurangnya kualitas sel telur dan sel sperma. Yang kedua, aborsi terapeutik, yakni pengguguran kandungan buatan atas indikasi medis. Namun, di sisi lain, secara hukum juga, pemerintah mengizinkan dokter medis untuk melakukan aborsi kepada janin yang terbukti memiliki cacat bawaan atau penyakit bawaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Nomor 32 Ayat 1 huruf B. Yang selanjutnya yaitu mengenai dampak dan risiko tindakan aborsi. Tindakan aborsi sangat berisiko dan memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental sang ibu yang melakukannya. Bukan hanya merenggut nyawa anaknya, namun juga membahayakan nyawa ibu yang melakukannya. Adapun dampak-dampak buruk atau risiko yang mungkin terjadi pada saat aborsi adalah yaitu terjadinya pendarahan pada saat aborsi, terjadinya infeksi, terjadinya cedera pada rahim, kemandulan, dan gangguan-gangguan psikologis. Kemungkinan terjadinya risiko tersebut semakin besar karena masyarakat Indonesia yang sering pergi ke dukun beranak untuk melakukan tindakan aborsi. Atau mereka juga melakukan tindakan aborsi dengan sendiri, yaitu dengan meminum obat penggugur kandungan. Hal-hal tersebutlah yang membuat kemungkinan kematian pada saat melakukan aborsi menjadi semakin besar. Alasan kelompok kami memilih aborsi sebagai topik pembahasan dalam tugas kali ini karena semakin maraknya tindakan aborsi di kalangan masyarakat, khususnya para pemuda yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Terjerumusnya para pemuda dalam pergaulan bebas biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti keingintahuan yang besar mengenai seksualitas dan adanya dorongan seks yang meningkat. Hal-hal ini biasa dipicu karena kekurangan perhatian dari orang tua mengenai lingkungan serta pergaulan anak, sehingga anak terjerumus dalam aktivitas seks di luar nikah. Aktivitas seks di luar nikah biasanya berujung kepada kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah inilah yang menjadi alasan serta faktor utama seseorang melakukan tindakan aborsi. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi para bangsa-bangsa." Dan dipertegas kembali dalam ayat Keluaran 20 ayat 13 yang mengatakan jangan membunuh. Dari kedua nats ini sudah jelas dikatakan bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum Allah. Selain alasan tersebut, kami juga ingin mempertegas kembali bahwa tindakan aborsi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan.
karena hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Saya akan membahas bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi tindakan aborsi. Dalam Mazmur 139 ayat 13-15, Alkitab mengajarkan bahwa orang tua harus sudah mulai memikirkan anak yang belum lahir sebagai seorang manusia sejak saat konsepsi terjadi. Dan oleh karena itu, orang tua harus memberikan perlindungan hukum kepada anak yang belum lahir, paling tidak sama dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Jika Alkitab telah menetapkan bahwa anak yang belum lahir harus diperlakukan sebagai seorang manusia sejak saat pembuahan, maka dilahirkan atau belum dilahirkan seharusnya tidak membuat perbedaan dalam penilaian mengenai status janin tersebut. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya dan selayaknya kita menolak ataupun tidak melakukan tindakan aborsi. Dikarenakan sudah sangat jelas dikatakan bahwa tindakan aborsi adalah tindakan yang melanggar hukum Allah. Aborsi juga bisa dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang membunuh nyawa manusia. Meskipun janin tersebut belum lahir ke dunia, hal ini tetaplah dikatakan sebagai tindakan membunuh, dan membunuh adalah tindakan yang dilarang di dalam etika Kristen. Untuk mencegah terjadinya hal-hal ini, alangkah baiknya bila kita dapat mengontrol nafsu duniawi sehingga menjauhkan kita dari pergaulan bebas. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. God bless you all.